Kenapa ada orang yang yakin dan bisa cukup? Karena dia percaya rizki sudah dijamin oleh siapa? Jadi yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadirnya rame, tapi jawaban salamnya kayak lagi banyak cicilan kelihatannya. Ustadz ulangi salamnya boleh? Sambil saya mau pantun, boleh? Tolong dibantu cakepnya, bisa? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Satu lagi boleh? Lebih keras cakapnya bisa? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli di tempat buah. Yang jawab salamnya semangat, didoakan hidupnya makin berkah. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya. Ayo lebih semangat, lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Salam Fest yang diadakan oleh KPWBI Maluku hari ini. Masya Allah, acaranya bagus apa bagus? Acaranya keren apa keren? Bagus? Saya doakan mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah sehat badannya, tambah rezekinya. Ada yang punya hutang di sini? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Oke, yang punya hutang Ustadz mau tanya, mau cepat lunas hutangnya mau? Mau aja mau banget? Mau tahu caranya? Bayar. Gimana caranya? Bayar. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang masih jomblo di sini ada? Yang masih single ada? Yang mana orangnya? Ya Allah, kakak orang Ambon harus segera punya pasangan. Ustaz doakan mau? Mudah-mudahan yang masih jomblo segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, ganteng wajahnya, banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, tanahnya banyak, bapaknya sudah tua, pasti nungguin warisan itu kelihatannya. Ada yang belum haji ada, yang belum umroh ada. Mau haji, mau umroh, mau tahu caranya? Daftar. Gimana caranya? Daftar. Mudah-mudahan senang banget sekali lagi tepuk tangan untuk KPWBI Maluku hari ini yang dengan izin Allah Ahilman bisa hadir di Ambon. Betul? Ayo jujur, siapa yang baru pertama kali ketemu Ustadz Hilman? Kemana aja Besti? Masya Allah. Ayo, yang baru pertama kali ketemu, pernah lihat Ustadz di TV pernah? Lihat Ustadz di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok banyak. Sekarang ketemu aslinya. Lebih cakep video atau asli? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Baik, ini Ustadz mau sebentar mau lama? Sharingnya mau pendek mau panjang? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustadz dia. Tolong pahami perasaan saya ya kalau begitu ya.
Baik, teman-teman sekalian, sore ini kita akan bicara tentang bagaimana cara kita memahami rezeki atau memahami keuangan dalam perspektif ekonomi syariah. Betul? Saya mau tanya, boleh nggak? Kalau ada pertanyaan berarti harus Oke. AA mau tanya. Acungkan tangan, katakan saya. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih baik? Ulangi. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah ya. Ini mah fokus pertanyaannya. Jawab yang keras. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah lebih keras. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih baik? Lebih semangat, ingin lebih bahagia. Ingin lebih tenang hatinya, ingin lebih berkah hidupnya, ingin lebih lancar urusannya. Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Ustadz Hilman, kenapa Ustadz bertanya kepada kita tentang hidup yang lebih baik? Jawabannya karena setiap di antara kita hidupnya dari hari ke hari harus better than before. Betul? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Orang yang apa? Barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Orang yang apa? Merugi. Dan yang ketiga, barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Ada berapa golongan? 3. Lebih baik orang yang beruntung, sama saja orang yang merugi, lebih buruk orang yang celaka. Ulangi, lebih baik orang yang beruntung, sama saja orang yang merugi, lebih buruk orang yang celaka. Kira-kira yang di sini maunya untung, rugi atau celaka? Jawab, maunya celaka, rugi atau untung? Celaka, rugi atau untung? Oke. Ustadz, biasanya apa ya Ustadz yang bikin hidup kita gelisah? Ustadz, biasanya apa ya yang bikin hidup kita nggak tenang? Ustadz, apa ya yang biasanya bikin hidup kita stres? Mohon maaf. Biasanya yang bikin hidup kita gelisah, frustasi, stres karena pusing mikirin rezeki. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka orang yang capek ngurusin rezeki, pusing hidupnya. Betul? Hatinya nggak tenang. Temennya beli kulkas, dia yang kepanasan. Kedinginan. Temennya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Temennya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Karena dia depan mobil temennya terus duduknya. Betul? Temennya ganti iPhone 15 Pro Max, dia minum Promah. Temennya masang parabola, dia minum Paramax. Temennya naik jabatan, dia yang hitung pendapatan. Betul? Capek, stres, frustasi. Bahkan tidak sedikit di antara kita, mohon maaf, ada orang yang bunuh diri karena mikirin rezeki. Betul? Padahal harusnya rezeki itu bikin kita tenang. Harusnya rezeki itu bikin kita lembut hatinya. Setuju? Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang ingin lebih tenang dengan urusan rezeki? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Siapa di antara kita yang ingin lebih tenang dengan urusan rezeki? Siapa di antara kita yang ingin benar mengelola keuangannya? Siapa di antara kita yang hartanya
bisa mengantarkan ke surga. Mau masuk surga? Coba lebih keras. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya terakhir? Sekarang. Oh, nggak ada kalau sekarang ya. Karena harus mati dulu kalau masuk surga ya. Baik, Ustadz, tolong catat ini. Ada 4. Ada berapa? Ada 4 konsep rezeki yang harus teman-teman di Ambon pahami agar kita bisa lebih tenang dengan urusan rezeki. Ada berapa? Catat ya, nanti di akhir ada kuis. Ada kuis. Nanti kalau ada kata-kata yang bagus dari Ahilman, tolong di tag di story-nya masing-masing. Setuju? Tag Instagramnya BI Maluku, apa IG-nya? KPW Bank Indonesia _ Maluku. Oh, Bank _ Indonesia _ lagi Maluku. Tag Bank _ Indonesia _ Maluku. Betul? Salam Face ada IG-nya? Belum ada. Oke. Tag yang kedua IG-nya AA. Ahilman Fauzi. Yang ada centang birunya itu. Udah follow apa belum? Follow dong Ahilman Fauzi. Ya followernya nggak banyak, cuman 900.000 aja gitu ya. Di follow. TikTok juga udah follow belum? Follow ya. Kata Ahilman. Followernya nggak banyak, cuman 1,5 juta. Bukan sombong gitu, ria namanya itu ya. Sok di tag. Nanti kalau ada yang bagus-bagus di tag. Setuju? Oke, ada berapa tadi? 4 konsep rezeki yang akan membuat kita lebih tenang dengan urusan rezeki. 1. Rezeki itu sudah dijamin. Yang pertama, rezeki itu sudah, lebih keras. Rezeki sudah. Pertanyaannya, siapa yang menjamin rezeki kita? Yakin? Teman-teman nanti buka surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi illa kecuali Allahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Betul? Ulangi, yang menjamin rezeki siapa? Untuk yang hidup di muka bumi. Dalam ayat itu Allah sampaikan makhluk yang melata saja Allah sudah jamin. Betul? Apalagi kita manusia yang hidupnya diberikan sempurna dari tubuhnya. Ayo Ustadz mau tanya, sebutkan makhluk yang melata yang ada di sekitaran kita yang rizkinya dijamin sama Allah. Apa contohnya? Buaya? Kok buaya katanya gitu. Biasa aja dong, kayak gimana gitu. Buaya oke. Ular oke. Coba yang dekat yang di rumah kita ada apa? Apa? Cicak. Oke. Cicak ada rezekinya enggak? Cicak ada rezekinya? Oke. Cicak kerjanya di mana? Di dinding. Apa job desk cicak? Apa kerjaan cicak? Apa kerjaannya? Bukan merayap, diam-diam merayap. Ada lagunya kan? Cicak, cicak. Ayo sama-sama. Cicak, cicak. Terus? 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 Oke, pertanyaannya. Cicak ada rezekinya tidak? Cicak ada rezekinya? Rezeki cicak namanya apa? Nyamuk. Oke, pertanyaannya. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Saya ulangi. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Ayo, yang jawab yang nyamperin nyamuk ke cicak, angkat tangan.
Oke, yang nyamperin nyamuk ke cicak angkat tangan. Oke. Yang jawab yang nyamperin cicak ke nyamuk. Oke. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa, Besti? Ditanya A nggak jawab, ditanya B nggak jawab. Oh, Ustadz, ini yang tidak menjawab pasti pilihannya nomor 3, betul? Apa Ustadz? Nyamuk dan cicak sama-sama bergerak, betul? Datang seekor, terus lalu, oke, nyamuk bergerak tidak? Nyamuk bergerak, cicak bergerak. Oke, ternyata jawabannya dua-duanya bergerak. Nyamuk bergerak, cicak bergerak. Pertanyaan selanjutnya. Berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Ayo jawab. Berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa? 1. Ibu keluarga cicak begitu yakin dengan jawabannya? Enggak kan? Oke, ada lagi pilihan lain? Berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Tete 2. Berapa? 1. Ada berapa? Ini laki-lakinya masih hidup kan? Kok diam-diam terus sih? Coba laki-lakinya berapa? 2. Ada lagi pilihan lain? 3. Oke. Ustaz jawab boleh? Ustaz jawab boleh? Catat ya. Cicak itu minimal. Ada penelitian. Cicak minimal membutuhkan 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Kalau nggak percaya nanti malam liatin aja. Tongkrongin cicaknya gitu. Saya ulangi ya. Cicak minimal menghabiskan berapa kali? 80 kali hap untuk mendapatkan satu. Pertanyaannya, apa yang membuat cicak konsisten untuk terus hap? Berapa kali tadi? 80 kali hanya untuk mendapatkan satu. Apa yang membuat cicak bertahan terluka dalam keadaan itu? Apa yang membuat cicak terus bertahan? Hap. Tahu nggak jawabannya? Apa? Lapar. Oke, terus apa lagi? Apa? Masya Allah. Ibu siapanya cicak kok bisa begitu lantang jawabannya? Ustadz Hilman, apa alasannya? Catat ya. Jawabannya karena cicak yakin rizkinya ada. Betul? Cicak percaya rizkinya ada. Pertanyaannya, cicak aja yakin. Betul nggak? Cicak aja yakin ada rizkinya. Cicak aja percaya ada rizkinya. Betul? Kita manusia, mengapa banyak yang tidak yakin dengan rizkinya yang sudah Allah jaminkan untuk hidupnya? Maka teman-teman, kita nggak akan pernah galau dengan rezeki. Kita nggak akan pernah gelisah dengan rezeki kalau kita memahami yang pertama, rezeki sudah dijamin. Dijamin oleh siapa? Allah. Orang nggak akan stres, orang nggak akan frustasi, orang nggak akan bunuh diri, orang tidak akan memilih jalan yang tidak baik dengan urusan rezeki karena yakin selama dia hidup rezekinya masih ada. Betul? Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang di antara kamu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu tidak akan mati sebelum habis jatah rezekinya. Berarti pertanyaannya, rizki itu ada atau tidak?
Hari ini kita masih hidup, rizkinya dijamin atau tidak? Siapa yang menjamin? Rizkinya ada, siapa yang mengadakan? Allah. Banyak orang yang sibuk nyari rezeki tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Betul apa betul? Iya apa iya? Banyak orang pengen dapat rezeki tapi lupa sama Allah yang ngejamin rezeki. Bagaimana mungkin kita bisa dapat rezeki kita gak deket sama yang ngasih rezeki? Yang ada boleh jadi kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka ada istilah, tolong catat ini, rezeki sudah tertakar tak mungkin tertukar. Catat status hari Jumat itu. Rezeki sudah tertakar tak mungkin tertukar. Status hari apa? Hari Jumat. Rezeki sudah tercatat tak mungkin tersesat. Ulangi, 1, 2, 3. Rezeki sudah tercatat tak mungkin tersesat. Betul? Status hari apa? Hari Sabtu dong. Kan Jumat tadi udah. Rezeki sudah tertakar tak mungkin tertukar. Hari Sabtunya rezeki sudah tercatat tak mungkin tersesat. Betul? Yang ketiga, rezeki sudah dijamin tak mungkin diambil orang lain. Status hari apa? Hari Minggu kan? 3 tuh. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Status hari apa? Senin. Itu kan yang biasa lihat di TikTok itu kan? Itu kan? Sekarang ketemu aslinya kan? Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Setuju? Maka urusan rezeki belajar lebih tenang. Urusan rezeki belajar lebih yakin. Urusan rezeki jangan galau, jangan resah, jangan gelisah. Karena rezeki yang pertama sudah apa? Dijamin. Sudah apa? Siapa yang menjaminnya? Berarti poinnya, kalau pengen dapat rezeki deketin siapa? Kalau pengen banyak rezeki deketin siapa? Kalau rezekinya pengen berkah berlimpah taat sama siapa? Allah. Ada yang bertanya, Ustadz, ada kok orang yang kelihatannya nggak dekat sama Allah tapi rezekinya banyak? Ada nggak yang begitu? Kata Ustadz katanya kalau pengen dapat rezeki banyak harus dekat sama Allah. Ada orang yang gak dekat sama Allah, tapi kok rezekinya malah lebih banyak daripada saya Ustadz. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Mulai hari ini jangan memahami urusan rezeki, urusan materi. Betul gak? Betul gak? Ayo angkat tangan. Siapa yang bekerja di kantor? Angkat tangan. Yang bekerja, yang bekerja, yang bekerja. Yang dagang, yang bisnis. Yang ibu rumah tangga. Yang masih kuliah. Oh, Masya Allah. Oke, saya mau tanya. Gaji dengan rezeki sama apa beda? Jawab, gaji dengan rezeki sama atau beda? Di mana bedanya? Jawab biar cepat, di situ. Di mana bedanya? Gaji dengan rezeki sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Bedanya apa? Gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Betul? Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Betul? Gaji ada selipnya, rezeki tidak ada selipnya. Betul? Oke, jawab sekarang. Dikasih sehat, rezeki bukan. Dikasih keluarga yang harmonis, rezeki bukan. Dikasih anak yang soleh-soleha, rezeki bukan. Hari ini, sore ini ketemu Ahilman, rezeki bukan. Tepuk tangan dong buat BI Maluku dong. Ini rezeki, betul nggak? Jangan memahami urusan rezeki dengan urusan gaji. Terlalu kecil, betul nggak? Berharap 2 digit gajinya, yang datang 2 koma. Tanggal 2 sudah koma. Betul? Capek. Gaji itu terbatas, rezeki tidak terbatas. Setuju?
Maka kata guru saya, bagus sekali kata-katanya. Siapin HP-nya, siapin. Buat di TikTok hari Senin lumayan ini. Catat ya. Kata guru saya, bagus sekali kata-katanya. Hilman, kalau kamu bekerja, capeknya kamu, kerjanya kamu, lelahnya kamu, effortnya kamu 10. Tapi kamu dapatnya hanya 5. Jangan sedih, jangan khawatir. Karena 5 lebihnya akan Allah berikan untukmu pada kebaikan yang lain. Sehatnya badanmu, betul? Tenangnya hatimu, rukunnya keluargamu, soleh-solehnya anak-anakmu, lancarnya urusanmu, betul? Itu adalah cara Allah menggantikan urusan duniamu yang tidak kamu dapatkan melalui keringat yang kamu keluarkan. Setuju? Begitu sebaliknya, kata guru saya, Hilman, kamu kerja, capeknya kamu 5, lelahnya kamu 5, effortnya kamu 5, keringatnya kamu 5, tapi kamu dapatnya 10. Jangan kaget, 5 lebihnya akan Allah bungkus pada ujian yang lain. Badanmu yang sakit, pasanganmu yang cerewet, banyak mintanya, gak pandai berterima kasih sama suaminya, ujian pada anak-anakmu, sempitnya hatimu, gelisahnya urusanmu, itu adalah cara dari urusan dunia yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Maka yakin, yang pertama rezeki sudah dijamin. Siapa yang menjaminnya? Selama kita hidup, selama itulah masih ada catatan rezeki untuk kita. Betul? Maka pada bab itu, di hati kita akan bersih. Tidak akan mudah iri dengan orang lain. Betul? Teman-teman, rezeki kita sama orang sama apa beda? Beda. Ojo dibandingke. Apa artinya? Jangan suka dibanding-bandingkan. Betul? Nggak usah jauh-jauh. Suami ibu sama ustadz sama apa beda? Lebih ganteng siapa? Tolong jujur, tolong jujur. Suami ibu dengan ustadz sama apa beda? Lebih ganteng siapa? Pasti jawabannya lebih ganteng suami ibu. Betul? Kenapa ustadz? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Ibu mau bilang ustadz meni ganteng gak akan ngaruh buat Aamah. Betul apa betul? Maka mulai hari ini gak usah banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Betul? Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Beda. Kaki kita 42 pakai sepatu yang 38. Apa yang terjadi? Sempit, betul? Kaki kita 38 pakai sepatu yang 42, apa yang terjadi? Longgar, masing-masing udah ada rezekinya, betul gak? Ibu-ibu gak bisa bilang begini, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Jangan, punya suami begini berpotensi menyakitkan hati. Udah terima aja yang ada, betul gak? Minta yang pas dibawa kondangan gak malu-maluin, pas ditinggal gak bikin deg-degan, betul? Biasa aja. Dan itulah rezeki. Rezeki itu sudah dijamin, betul? Kalau begini kita lebih yakin sama Allah, lebih tenang dalam hidup. Ada orang yang rezekinya dibanyakin, biasa aja. Ada orang yang disempitkan, biasa aja. Betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari apa itu? Hari Selasa itu ya. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Ayo jawab, orang Ambon tahu nggak korun? Tahu korun nggak? Kenal. Di mana kenalan sama korun? Orang Ambon ini hebat gitu.
Ayo jawab. Korun itu duitnya dikit apa banyak? Miskin apa kaya? Pertanyaannya, korun kaya, mulia atau hina? Tahu Firaun? Kenal. Di mana kenalan sama Firaun? Firaun itu miskin apa kaya? Uangnya dikit apa banyak? Mulia atau hina? Mohon maaf, ternyata korun yang banyak harta hina, Firaun yang punya pangkat jabatan juga hina. Betul? Berarti harta tak mengukur kebaikan seseorang. Tahu Bilal? Bilal tahu? Kenal? Di mana kenalan sama Bilal? Bilal itu muazzinnya Nabi Muhammad SAW. Betul? Mohon maaf, beliau hamba sahaya. Betul? Uangnya dikit apa banyak? Kaya apa miskin? Pertanyaannya, Bilal walaupun miskin hamba sahaya, hina atau mulia? Allahu Akbar, disebutkan orangnya masih hidup tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Betul? Maka mohon maaf, hari ini tenang aja. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Karena faktanya kaya tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Apalagi miskin. Betul dong. Kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi. Terus apa yang bikin bahagia? Tenangnya hati kita memahami segala sesuatu. Betul? Ayo pilih, orang Ambon pilih. Mau tanya, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Mikir dulu, mikir dulu. Mikir dulu. Pilih mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Apa jawabannya? Kaya tenang. Oke. Pilih mana sekarang? Punya pasangan cakep menggelisahkan, tapi biasa aja menenangkan. Yang mana? Cakep. Betul. Kaya tenang, betul? Mana yang paling penting? Kayanya atau tenangnya? Jawab, kayanya atau tenangnya? Dua-duanya. Aku minta pilih bukan dua-duanya. Kaya tenang, mana yang paling penting? Tenangnya. Betul? Banyak gak orang kaya gelisah? Banyak gak orang kaya korupsi? Banyak gak orang kaya bunuh diri? Banyak gak orang kaya frustasi? Maka ukuran kaya tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Tenang, yang penting minta pas. Minta apa? Pas, minta cukup. Pas mau beli rumah, cukup. Pas mau ganti kendaraan, cukup. Pas mau jalan-jalan, bayar SPP anak sekolah, mau pergi umroh, mau nikah, cukup. Mau beli handphone, gak usah minta yang banyak belum tentu cukup. Tapi minta cukup, karena yang cukup pasti cukup atuh. Kenapa jadi banyak? Jangan minta banyak, yang banyak belum tentu cukup. Tapi yang cukup pasti cukup. Ustadz, kenapa ada orang yang yakin dan bisa cukup? Karena dia percaya rizki sudah dijamin oleh siapa? Jadi yang pertama, masyarakat Ambon di acara Salam Fest ini AA menyampaikan agar kita lebih tenang dengan urusan rezeki. Yang pertama, rezeki sudah Yang kedua, konsep yang kedua tentang rezeki yang bisa membuat kita lebih tenang adalah rezeki harus dijemput. Tuh 2, 3, lebih keras. Kenapa Ustadz bilangnya dijemput bukan dicari? Sama apa beda? Apa bedanya dijemput dengan dicari? Kalau dicari belum tentu ada, kalau dijemput pasti ada. Pertanyaan selanjutnya, berarti menjemput rezeki itu harus atau tidak? Berarti usaha itu harus atau tidak? Berarti ikhtiar itu harus tidak? Harus. Dan itu kewajiban sayang. Itu kewajiban yang harus kita lakukan.
Karena menjemput rezeki perintah dari siapa? Maka nggak bisa kita diam, tiba-tiba rezeki datang, nggak bisa. Kan kata Ustadz Hilman rezeki udah dijamin, ya udah diam aja. Sorry, nggak bisa. Nggak bisa diam, harus ikhtiar, betul? Harus usaha, betul? Makanya Ustadz paling sebel sama orang yang suka bikin status akan indah pada waktunya. Ada yang begitu, ada? Diem gitu, ada? Mohon maaf ya Besti, nggak bisa begitu. Rizki itu harus apa? Harus apa? Dijemputnya ada dua cara. Satu, ikhtiar bumi. Satu apa? Ikhtiar bumi. Dua, ikhtiar langit. Ulangi. Satu, ikhtiar apa? Dua, ikhtiar apa? Jelas? Oke. Ustadz, ikhtiar bumi contohnya apa? Kerja. Betul? Usaha. Betul? Dagang. Betul? Itu ikhtiar. Makanya izin ya, yang bekerja itu sebenarnya, yang bekerja itu ibadah atau bukan? Beribadah. Jangan memahami ibadah itu dengan urusan, mohon maaf ya, urusan yang mahdo saja. Jangan memahami ibadah itu hanya sholat. Sholat itu ibadah, tapi ibadah bukan hanya sholat. Jangan memahami ibadah itu hanya puasa. Puasa itu ibadah, tapi ibadah bukan hanya puasa. Bekerja, ibadah atau bukan? Ibadah, tapi poinnya saat bekerja adalah ibadah, jangan sampai lupa sholat. Jelas? Ustadz, emangnya bekerja itu ibadah? Masya Allah, kata Nabi, barang siapa yang bekerja, berangkat dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka saat dia bekerja dihitung jihad fisabilillah. Yang kedua, barang siapa yang bekerja di pagi hari, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah hapuskan dosa-dosanya. Ulangi, berarti bekerja itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Teman-teman keluar rumah, mencari nafkah, bekerja, capek, itu ibadah. Dan itu ibadah yang dicintai Allah. Betul? Tapi mohon maaf, ada ikhtiar yang kedua yang jangan sampai kita lupakan. Namanya ikhtiar apa? Ikhtiar langit. Maksudnya apa? Karena yang menjamin rezeki kita adalah Allah, maka saat kita bekerja di bumi, jangan lupakan siapa? Allah. Ustadz, gimana caranya ya Ustadz? Ikhtiar langitnya? Satu, sholat. Satu apa? Satu apa? Jangan sampai lupakan sholat. Siap? Siap? Karena ternyata rumusnya, semakin baik sholatmu, semakin baik rezekimu. Semakin engkau jaga sholatmu, maka Allah akan jaga rezekimu. Karena ternyata berantakannya hidupmu itu sebab karena berantakannya sholatmu. Maka dalam surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Ternyata rumusnya kualitas sholatmu sama dengan kualitas rezekimu. Tulis. Status hari apa? Rabu itu ya. Kualitas sholatmu sama dengan kualitas rezekimu. Makin baik sholatmu, makin baik juga rezekimu. Surat apa tadi? Toha ayat berapa? 132. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam mendirikan sholat itu. Kalau sholatnya udah sabar, kalau sholatnya udah benar, apa kata Allah? La nas'aluka rizqan. Jangan pernah khawatir dengan rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka. Kami yang akan menjamin rezekimu. Ya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz,
Kenapa di ayat itu Allah menghubungkan antara sholat dengan rezeki? Jawabannya karena banyak orang yang sibuk nyari rezeki tapi lupa Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di sini ada orangnya? Yang mana orangnya di sini? Di sini mah insya Allah enggak ya. Yang Ustaz bilang yang di sana ya. Yang di sini mah insya Allah enggak. Enggak apa? Enggak jauh beda. Banyak orang yang sibuk nyari rezeki tapi lupa padahal rumusnya sholat itu adalah bagian pintu rezeki untuk kita. Setuju? Satu, sholat. Dua, kalau rezekinya mau lebih baik. Yang kedua, sedekah. Apa? Sedekah. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima. Apa artinya Ustadz? Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung yang kamu. Makin banyak yang kamu kasih, makin banyak yang kamu. Jelas? Coba teman-teman di Ambon kalau sedekah biasanya kasih yang terbaik atau yang tersisa? Kok agak ragu jawabannya ini? Teman-teman di sini kalau sedekah kasih yang terbaik atau yang tersisa? Oke, Ustadz mau tanya survei ya. Kalau punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Tadi perasaan jawaban yang terbaik ya. Kenapa jadi yang tersisa begitu? Sekarang uangnya nambah lagi, 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Yang mana? 10. Sekarang uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sedekahnya? 5.000. Terakhir, uangnya 87.000 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sedekahnya? Ustadz sengaja menyebutkan nilai mata uang karena ini sebagian dari campaign rupiah dari Bank Indonesia. Tepuk tangan dong buat Bank Indonesia. Sedekah jangan yang tersisa, tapi kasih yang jelas. Makin sedekahmu yang terbaik, rezekimu makin baik. Dan yang ketiga S-nya silaturahmi. Tuh 2, 3. Harus baik sama orang. Jelas? Jangan nyakitin orang. Jelas? Belajar maafin orang. Jelas? Ustadz nggak tahu pasti ya. Di antara teman-teman di sini ada nggak yang memendam benci sama orang lain? Kayaknya enggak ya. Enggak jauh beda ya. Ustadz nggak tahu pasti ya. Di antara teman-teman mungkin di sini ada yang pernah tersakiti, ada. Yang pernah terluka, ada. Yang pernah kecewa, ada. Pesan AA. Untuk yang menyakitimu 3 saja. Maafkan, doakan, ikhlaskan. 1, 2, 3. Coba pakai gerakan gini. Maafkan, doakan, ikhlas. 1, 2, 3. Untuk yang menyakitimu 3 sikapnya. 1. Teman-teman, makin pandai memaafkan rezekinya makin dekat. Tapi makin membenci rezekinya makin jauh dari hidup kita. Makanya Ustadz suka bilang gini, Ustadz, aku tuh disakiti sama dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari apa itu? Hari Kamis. Silakan Ibu. Ya. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Ustadz gak tahu pasti ya. Tapi mungkin ada di antara teman-teman yang pernah kecewa. Ada gak? Mungkin pernah berharap sama seseorang. Ustadz, aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Ada? Ustadz, aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Ada?
Ustadz, aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Ada? Ustadz, aku tuh udah mati-matian Ustadz. Udah mati-matian ngebela dia depan orang lain. Tapi ternyata dia pergi meninggalkanku Ustadz. Udah. Membenci itu menghambat rezeki. 1, 2, 3. Membenci itu menghambat. Makin pandai memaafkan, makin lembut hatimu, makin Allah berikan kebaikan untukmu. Acungkan tangan, ada nggak di sini yang pernah ditinggal pergi sama orang yang dicintai? Ada. Ditinggal nikah ada. Itu mah DL. Apa tuh DL? Ayo udah itu aja. Teman-teman, untuk yang pernah ditinggal pergi tenang aja. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada temannya. Betul? Tapi Ustadz, faktanya belum ada pengganti. Belum ada pengganti karena hatimu masih membenci. Belajar mulai hari ini. Lepaskan semua yang pernah menyakitimu. Setuju? Bukan tidak ada pengganti. Penggantinya ada. Tapi hatimu masih terkunci sama orang yang pernah menyakiti. Betul? Udah. Kalau Allah melepaskanmu dengan seseorang, berarti Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untukmu. Setuju? Udah, silaturahmi aja. Gimana Ustadz maksudnya? Perbaiki hati. Rezeki makin baik. 2 ikhtiarnya. 1 ikhtiar bumi, 2 ikhtiar. Karena yang kedua konsep rezeki itu rezeki harus dijemput. Tuh 2, 3. Dan yang poin utama, jemput rezeki dengan cara yang halal. Dengan cara apa? Jangan nipu orang lain. Siap? Jangan ngurangin timbangan. Siap? Jangan zolim sama orang lain. Siap? Teman-teman, yang haram itu tidak akan pernah mencukupkan hidup kita. Maka ada satu doa yang Nabi ajarkan untuk dibaca setiap hari Jumat setelah asar. Tahu nggak doanya apa? Tadi Ustadz baca di awal. Ayo siapin HP-nya, Ustadz bacakan. Lumayan buat status hari apa ini? Hari Jumat depan berarti kan? Ayo siapin HP-nya. Doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setiap hari Jumat, waktunya ba'da asar. Isinya agar kita diberikan kecukupan dalam hidup. Ustadz sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi lebih keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Bagus gak doanya? Dibaca hari apa? Jumat. Waktunya kapan? Ba'da asar. Perhatikan di situ kita minta sama Allah dicukupkan dengan yang halal. Betul? Dan dijauhkan dari yang, berarti rumusnya yang halal pasti cukup, yang haram tidak akan pernah. Maka hari ini Salam Fest bicara tentang financial planning dalam hidup kita. Yuk jemput rezeki dengan cara yang halal. Karena yang halal is beauty, yang halal is safety, yang halal
itu healthy. Halal is beauty, halal is safety, halal is healthy. 1, 2, 3. Halal is beauty, halal is safety, halal is healthy. Yang halal pasti lebih indah. Maka teman-teman akhwat, sekarang sudah banyak pakaian kita yang bisa nutup aurat dengan baik, betul? Dan sekarang pakai hijab itu indah, cantik, bagus, dan itu bisa menggambarkan kebaikan untuk kita. Setuju? Yang kedua, halal is safety. Betul? Sekarang di lembaga keuangan ada perbankan syariah, ada asuransi syariah, ada semua yang berasaskan kebaikan di situ. Insya Allah safety terjaga. Betul? Dan juga halal is healthy, sehat. Makanan harus halal, minuman harus halal. Karena itu membawa kebaikan untuk kita. Setuju? Rizki sudah dijamin. 2, rizki harus dijemput. Yang ketiga, rizki harus disyukuri. 1, 2, 3. Jawab, nikmat Allah itu dikit apa banyak? Rizki dari Allah dikit apa banyak? Catat ini, nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Status hari apa? Hari Sabtu. Rizki Allah itu luas, yang sempit hati kita. Betul? Maka teman-teman, mulai hari ini syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Ada lagunya enggak? Syukuri. Coba jangan falas. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani, melakukan. Orang Ambon suaranya memang bagus sekali, tepuk tangan buat orang Ambon ini. Syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Setuju? Perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Status hari Minggu. Perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Betul? Teman-teman, masing-masing orang dikasih rezekinya masing-masing. Setuju? Kata Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan, dan jika kalian kufur, sesungguhnya Allah membenci orang yang tidak bersyukur. Maka yang keempat, rizki itu harus dimanfaatkan. 1, 2, 3. Harus bermanfaat. Teman-teman, kalau beli sesuatu, kalau belanja sesuatu, rumusnya ada 2. 1, harus bermanfaat. 2, penting. Ulangi. 1 apa? 2, ini rumus ya, barang ini bermanfaat, penting, harganya murah, beli banyak. Ulangi, bermanfaat, penting, harganya murah, diapain? Beli banyak. Ulangi, barangnya bermanfaat, terus penting, harganya diapain? Beli banyak. Barangnya tidak bermanfaat, tidak penting, harganya murah, diapain? Tidak bermanfaat, tidak penting, harganya murah, diapain? Jangan dibeli. Jelas? Ulangi, barangnya bermanfaat, barangnya penting, harganya diapain? Beli banyak. Barangnya tidak bermanfaat, tidak penting, harganya mahal, diapain? Udah pasti jangan dibeli. Harganya murah juga jangan, karena tidak bermanfaat dan tidak penting. Hati-hati dengan penyakit namanya mubazir. 1, 2, 3.
Yang kedua, hati-hati dengan penyakit israf. Namanya apa? Mubazir itu sia-sia, israf itu berlebih-lebihan. Betul? Kita belanja harus yang bermanfaat. Belanja harus yang penting. Karena itu sangat mempengaruhi seperti apa keuangan kita. Maka ada istilah begini. Sebanyak apapun, sekecil apapun pendapatan kita, pasti cukup untuk hidup. Tapi sebanyak apapun pendapatan kita, tidak akan cukup untuk gaya hidup. Betul? Ulangi. Sekecil apapun pendapatan kita, pasti cukup untuk hidup. Tapi sebanyak apapun pendapatan kita, tidak akan cukup untuk gaya. Berarti rezeki harus dimanfaatkan. Karena rezeki itu sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita. Siapa manusia terbaik dalam hidup? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ustadz Hilman doakan setelah acara ini yang bekerja mudah-mudahan karirnya makin sukses. Yang dagang, yang usaha mudah-mudahan dagang usahanya makin lancar. Mudah-mudahan rumah tangganya makin bahagia. Mudah-mudahan keuangan kita makin lancar. Amin. Hutang kita cepat lunas. Amin. Pahami 4 konsep tentang rezeki yang akan membuat hati lebih tenang. 1. Rezeki sudah dijamin. 2. Rezeki harus dijemput. 3. Rezeki harus disyukuri. 4. Rezeki harus dimanfaatkan. Betul? 3S amalan langit yang akan mengantarkan rezeki terbaik untuk kita. S yang pertama apa? Sholat. S yang kedua sedekah. S yang ketiga silaturahmi. Kalau ada yang menyakitimu, sikapnya ada 3. Yang pertama maafkan. Yang kedua doakan. Yang ketiga ikhlaskan. Jelas? Tepuk tangan untuk Salam Fest yang hadir hari ini. Baik, ada yang mau bertanya? Oke, kasih mic-nya boleh? Ada yang mau bertanya? Mana mikrofonnya? Di tengah. Nanti teteh dulu, kakak dulu 1, kemudian nanti mama 1 lagi di sini. Yang laki-laki ada yang mau bertanya? Oke. Dari BI ada hadiah nggak? Ada hadiah? Biasanya ada. Ya udah nanti dikirim ya. Uang elektronik biasanya ya. Ayo kasih yang tengah mau bertanya. Yuk pertanyaannya. Oh itu ada di TV. Siap. Yuk sebutkan namanya, dari mana? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh iya, tepuk tangan dong. Silakan, pertanyaannya apa Kak? Izin bertanya Ustadz, Ya. jika ada yang mengatakan bahwa pasangan yang baik itu adalah rezeki. Bagaimana ketika 2 orang yang sudah menjalin hubungan atau sudah berjodoh, tetapi dalam perjalanannya pasangan tersebut itu berpisah Ustadz. Maka hal itu menandakan bahwa rezeki mereka terputus. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan teman kamu atau pertanyaan kamu ini? Pertanyaan teman kamu atau kamu curhat? Sesakit itu kamu ditinggal orang lain. Kayaknya dalam banget gitu loh pertanyaannya. Baik, Ustadz, saya jawab langsung ya. Ustadz katanya punya pasangan yang baik itu rezeki, betul? Tapi kalau ada orang yang pergi ninggalin kita berarti rezekinya terputus, betul? Maksudnya kalau dia ninggalin kita berarti dia bukan rezeki yang baik untuk kita. Betul apa betul? Kalau dia baik dia nggak akan pergi ninggalin kita besti. Betul? Orang yang mencintai kita pasti akan berjuang bersama dengan kita. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak,
Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Udah, kakak yang bertanya, dia pergi ninggalin kita, udah, hapus semua tentang dia. Sosmednya blok. Jangan stalking lagi tentang dia. Ustadz, tapi kan itu namanya mutus silaturahmi. Bukan. Teman-teman ngejaga jarak, nggak komunikasi, ngeblok dia, nggak chattingan lagi. Bukan mutusin silaturahmi, teman-teman menjaga hati agar tidak terluka yang kedua kalinya. Betul? Kakak, buka mata, buka hati. Di sini banyak yang mau sama kakak. Cuman lihat-lihat dulu wajahnya. Khawatir agak mengecewakan sedikit. Sama ini teman-temanku yang mahasiswa laki-laki, tenang. Pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Betul? Saya doakan yang pacaran putus hari ini. Kerja dulu, berprestasi dulu, betul? Punya karir dulu, betul? Dah, der mantan, maafkan aku yang dulu. Dah, jangan khawatir, teteh, rezeki bukan dia. Dia bukan istri yang terbaik. Tunggu aja, pasti ada yang mau sama teteh. Siapa lagi nggak tahu masalahnya. Bertahan dengan kebaikan itu. Setuju? Yang perempuan saya pesan ya, jangan mudah menyerahkan hatimu kepada laki-laki yang belum tentu jadi milikmu. Betul? Pacaran itu hanya menyiapkan hati untuk tersakiti. Dah, bismillah. Tenang aja. Tunggu aja nanti pada akhirnya akan datang laki-laki berkuda putih datang ke rumah kita. Jadi perempuan mah simpel, jaga hati, jaga diri baik-baik. Betul? Tenang aja, nanti ada laki-laki berkuda putih datang ke rumah kita. Kalau enggak berkuda putih ya beravansa putih. Kalau enggak berinnova putih, kalau enggak berpajero putih, kalau enggak berfortuner putih, kalau enggak beralphard putih. Ustadz, kenapa ganti-ganti mobilnya? Dia super grab kemana-mana. Tenang, enggak apa-apa. Yang penting hatinya tenang. Tepuk tangan dong buat kakak yang bertanya. Good, lanjut. Yang mau bertanya kedua, mamaku sayang, silakan mamaku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Iya, saya. silakan mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan saya Ibu Ani Samal dari pengajian Majelis Talim Ar-Ruhul Jadid Kota Ambon. Yeah. Mana teman-temannya? Ustadz. Iya sayang, mama gimana mama? Beta ingin Ustadz mohon Iya mama. sedikit penjelasan mengenai tantangan rezeki di dalam rumah tangga. Terima kasih. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat mamaku saya, pertanyaannya bagus sekali nih. Mama Ustaz mau tanya, mama masih ada suaminya? Masih ada, iya. Hadir di sini? Tidak ada. Iya. Baik, ini pesan dari mamaku sayang untuk kita semua. Setuju? Rumah tangga itu pasti ada masalah. Setuju tidak? Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Berarti apa Ustadz? Tolong catat ini. Yang belum nikah jadi pembelajaran, yang sudah nikah jadi muhasabah. Ada dua hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Satu, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. 1, 2, 3. Ibadah yang paling berarti saat kita berumah tangga, kita sedang apa? Beribadah. Pertanyaannya, ibadah itu makin besar pahalanya, godaannya dikit apa banyak? Kecil apa besar?
Maka percayalah, makin berat godaannya, makin sabar engkau menjalaninya, makin besar pahala yang Allah siapkan di dalamnya. Setuju? Dan yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Apa yang kedua? Sekolah itu tempat apa? Belajar itu kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Maka tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji. Jika engkau punya pasangan yang baik, ujiannya ujian syukur. Jika engkau punya pasangan yang kurang baik, ujiannya ujian sabar. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya rumah tangga pasti ada 4 tipologinya, ada 4 tipenya. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Ada tidak? Rumah tangga siapa? Orang lain, Ustaz. Rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Ayo kuis, jawab. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya biar cepat ini kan. Nabi Nuhnya baik, ibu Nuhnya tidak baik. Betul? Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun ya. Istrinya itu Asia. Siapa? Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Siapa? Ibu Lahab. Istrinya bernama Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada? Sebut saja Nabi Muhammad SAW. Betul? Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Pertanyaannya, Nabi Ibrahimnya baik, istrinya baik. Diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik. Diuji tidak? Pertanyaannya, suami ibu Nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Kan enggak kan? Kan enggak kan? Suami kita bukan Nabi, kita juga enggak baik-baik amat, betul? Terus kita enggak mau diuji? Sorry, enggak bisa. Pasti kita diuji dengan ujian masing-masing, betul? Dan saya pernah membaca mamaku sayang, ternyata mohon izin 70% masalah di rumah tangga yang membuat rumah tangga itu bertengkar 70% karena faktor ekonomi. Betul apa betul? Faktor cuan, faktor duit, faktor keuangan. Berarti sekarang ngurusin keuangan itu penting atau enggak? Ngurusin ekonomi itu penting tidak? Ngomongin bab finansial itu penting atau tidak? Berarti acara Salam Fest yang diadakan oleh BI penting tidak? Keren tidak? Bagus tidak? Tepuk tangan buat BI dong kalau begitu. Ini kayaknya kalau Ustadz Hilman tiap tahun kesini boleh apa enggak? Pak Kepala tolong dipastikan nih segala macamnya ini. Karena penting, betul nggak? Banyak orang yang nggak melek, banyak orang yang terjebak dengan pinjol, banyak nggak? Banyak orang yang terjebak dengan cicilan-cicilan yang nggak penting, banyak tidak? Bikin rumah tangganya gonjang-ganjing, banyak tidak? Banyak istri yang nuntut suaminya minta sesuatu melebihi kemampuan suaminya, banyak suaminya tidak memberi apa yang diinginkan oleh istrinya. Betul? Ujungnya bertengkar. Padahal harusnya dua-duanya sabar. Istri tidak meminta sesuatu yang melebihi kemampuan suaminya. Dan suami harus sayang sama. Mohon maaf banyak suami. Kalau ke orang lain sayangnya minta ampun. Kalau sama istrinya gak sayang-sayang. Bapak yang sudah menikah harus sayang sama istri kok dong. Beta nih kalau kalau beta tuh saya ya. Kalau kamu apa bahasa Ambon? Ye? Oje? Koce? Oje? Oce? Ose? Ose kalau tak sayang sama istrimu.
Ose tak dapat berkah dari Tuhanmu. Betul? Suami yang sayang sama istri, Allah sayangi hidupnya. Tapi suami yang tak sayang sama istrinya, maka dia akan jauh dari keberkahan hidupnya. Jangan pelit Ose sama istri. Betul? Ini beta punya istri sayang. Karena Ustadz percaya ada 3 perempuan yang doanya sangat mustajab. 1, doa ibumu untuk anaknya. Doa istrimu untuk suaminya. Dan yang ketiga, doa anak perempuanmu untuk ayahnya. Betul? Makanya hati-hati, Ose, jangan menyakiti hati perempuan, Ose. Perempuan itu, perempuan itu hatinya seperti cermin. Seperti apa? Cermin itu kalau sudah pecah, Ose bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi Ose tak bisa merangkai kembali pantulan cahayanya. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul? Tenang ibu, aku bersamamu, tenang. Tapi juga Ose perempuan harus sadar jadi istri yang baik. Siap tidak? Jadi istri. Ustaz, siapa istri yang baik? Ada 4 cirinya. Ada berapa? 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. 2, istri yang ketika diperintah taat kepada suaminya. 3, istri yang ketika diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Dan yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Betul? Ose belajar jadi istri yang baik. Siap? Beta doakan Ose jadi istri yang baik. Beta doakan Ose jadi suami yang baik. Siap Bung? Siap kakak? Siap. Dan itu yang menjadi puncak rumah tangga terbaik. Tepuk tangan buat mamaku yang bertanya. Terakhir, laki-laki yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama Indra dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Darussalam Ambon. Wih, tepuk tangan dong buat Bung kita yang bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz atas ilmunya pada hari ini. Tentu sungguh sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin bagi beberapa orang atau normalnya orang yang sudah memiliki pekerjaan dalam konteks memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain, terkadang masih dibarengi dengan niat-niat yang terselubung Ustaz. Mungkin kepengen dipuji dan sebagainya. Oleh karena itu Ustaz minta nasihatnya bagaimana mendidik hati agar ikhlas dalam beramal Ustaz. Sekian. Good, bagus pertanyaan. Tepuk tangan dong. Baik, teman-teman, tolong catat kalimat Ustaz terakhir ini. Kalau kita berbuat baik, jangan berharap kebaikan dari orang lain. Betul? Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Kenapa Ustaz? Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari apa itu? Hari Senin depan itu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makanya izin ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. 1, 2, 3. Dipuji, dicaci, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Dua-duanya hanya penilaian siapa? Manusia. Betul? Hati-hati dengan pujian, hati-hati dengan pujian. Karena banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan. Betul? Hati-hati dengan cacian, karena boleh jadi memang ada kekurangan dalam diri kita. Terus gimana fokusnya Ustaz? Belajar melembutkan hati. Belajar ikhlas, yang balas Allah, bukan manusia. Belajar ikhlas, yang ngasih kebaikan Allah, bukan manusia. Belajar ikhlas, semua akan selesai, akan mati pada waktunya. Betul? Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Setuju? Ustaz lihat ini wajah yang hadir mirip semua. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Jangan tersinggung karena mati itu pasti. Cuman kita tidak tahu saja waktunya. Bisa jadi teman-teman duluan, Ustadz Hilman belakangan.
atau di balik Ustadz Hilmannya, belakangan, teman-temannya duluan. Tidak Ustaz, semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Kalau kebaikan kita enggak dibalas di dunia, yakin Allah membalas di akhirat. Betul? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah balas kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, Allah pun akan balas dengan keburukan. Tenang saja, yakin saja, ada Allah yang Maha melihat. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir hari ini.